Selamat siang Pak Pian. Waalaikumsalam Bu Iji, selamat siang juga. Apa kabarnya Pak Pian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Pak Pian begini, sesuai kesepakatan kemarin, saya dengar Pak Pian hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya benar sekali Bu Iji, rencananya saya nanti akan melaksanakan coaching dengan coach Pak Tohari. Oh iya begitu. Untuk kegiatan coaching yang akan Pak Pian laksanakan ini saya mohon izin sebelumnya, nanti saya akan melaksanakan supervisi terkait kegiatan coaching itu. Nah sebelum kegiatan coaching, saya akan menanyakan dulu ini beberapa hal terkait tentang apa yang saya perlukan untuk kegiatan supervisi saya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan rubrik penilaiannya. Jadi nanti ketika coaching itu tetap ada rubrik penilaian ya Pak ya. Rubrik penilaian ini ya kurang lebihnya nanti berisi tentang alur ceritanya, kemudian kompetensi inti coaching Bapak dalam kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan tersebut kepada coaching. Serta nanti saya mengamati juga respon coaching ketika mendapat pertanyaan dari Bapak, apakah jawaban coach ini sudah sesuai dengan pertanyaan atau belum. Untuk selanjutnya nanti juga Bapak harus tetap menerapkan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, hubungan antara coach dan coach itu harus terjalin kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan yang ketiga adalah bagaimana Pak Pian ini menggali atau mengembangkan kompetensi dari coaching, seperti itu, memaksimalkan potensinya, begitu ya Pak ya? Ya, baik Ibu. Itu adalah rubrik penilaiannya. Untuk selanjutnya Pak, ini masih ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pian. Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Pian kembangkan? Kompetensi dari coaching yang ingin saya kembangkan tentunya adalah kompetensi inti coaching ya. Yang meliputi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Ya, ini yang ingin Bapak kembangkan ya. Untuk selanjutnya, dari kompetensi inti coaching itu tentunya ada kompetensi spesifik yang ingin Pak yang kembangkan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan Pak? Kalau untuk kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot kepada si coach ya, agar nanti coach bisa menyampaikan menggali informasi-informasi yang lebih istilahnya dalam ya dari coach itu. Ya, jadi yang ingin dikembangkan tadi adalah menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya. Selanjutnya dari kompetensi itu, apakah ada indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan coaching itu Pak? Indikator ketercapaiannya ya nanti jika si coach sudah mampu menggali istilahnya permasalahannya dan juga nanti bisa menyampaikan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach tersebut. Ya, jadi itu indikator keberhasilan kegiatan coaching Bapak ya. Cukup untuk pertanyaan saya sebelum observasi ini. Nanti izinkan saya untuk melakukan pengamatan selama coaching Bapak dan coaching berlangsung. Silakan sekarang Pak Pian untuk melaksanakan coachingnya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya. Ini saya sudah memperoleh data tadi terkait kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Sekarang silakan Bapak melaksanakan coachingnya. Saya izin untuk mengamati dan tentunya nanti setelah coaching saya juga ingin ngobrol lagi dengan Pak Pian. Begitu ya Pak ya? Ya baik Ibu, saya izin dulu pamit mau melanjutkan ke pembahasan yang coaching juga. Ya. Terima kasih Pak Pian. Assalamualaikum Pak Pian, selamat sore Pak. Waalaikumsalam Pak Tohari, selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Pak Tohari? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Pian gimana? Alhamdulillah sehat Pak Tohari. Pak Pian ada waktu atau tidak hari ini? Insya Allah saya ada waktu ini sekitar 15-20 menit. Bagaimana Pak Tohari? Ya insya Allah cukup lah Pak, waktu segitu. Ini saya mau saya kepengen curhat konsultasi Pak.
berbagi perasaan saya. Saya itu ada beberapa masalah pembelajaran di kelas, Pak Bian. Mungkin Pak Bian bisa nanti untuk menjadi teman curhat saya hari ini, Pak Bian. Baiklah, Pak Tohari. Berarti dari Pak Tohari ini tujuan dari perbincangan Pak Tohari dengan saya kali ini tujuannya itu intinya apa, Pak? Ya, saya kepengen apa ya? Di sini kan saya ada masalah. Yang pertama kepengen berbagi dengan Pak Bian nanti. Nah, ketika sudah berbagi cerita dengan Pak Bian, nanti saya berharap bisa ada solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya ini, Pak. Itu. Bagaimana permasalahan yang dihadapi Pak Tohari itu apa ya, kalau boleh tahu? Jadi begini, Pak, di kelas saya itu ada anak yang pertama itu jarang sekali mengerjakan tugas. Nah, kemudian juga dia itu sering banget terlambat sekolah, Pak. Jadi berangkatnya itu udah sering banget kesiangan, teman-teman udah masuk, udah pelajaran, dia baru nyampe sekolahan, baru masuk kelas. Nah, ketika ditanyakan tentang tugasnya juga sering banget tidak dikerjakan, begitu, Pak. Oh, jadi ada muridnya Pak Tohari yang jarang berangkat begitu ya, bahkan sering Bukan jarang berangkat, Pak, berangkatnya terlambat. berangkatnya terlambat, Iya. bahkan tugasnya pun sering Iya, terlambat, sering bahkan tidak dikerjakan, malah bukan cuma terlambat, tidak dikerjakan. Iya, Pak. Terus sudah ada hal-hal yang dilakukan oleh Pak Tohari untuk mengatasi anak tersebut atau belum? Ya, kemarin sih saya sudah berusaha untuk mencari informasi ya, kenapa kok sampai seperti itu kejadiannya. Ternyata setelah saya kesana sini mencari informasi ke teman-temannya, ke beberapa wali di tetangganya, ternyata dia itu membantu orang tuanya berjualan sampai malam. Jadi orang tuanya itu berjualan makanan kayak gitu loh, Pak, yang sampai malam itu. Tanya, nah anak itu ternyata disuruh membantu, jadinya waktunya banyak tersita untuk membantu orang tuanya berjualan itu, Pak. Oke, itu. Jadi anak tersebut sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas itu, ataupun terlambat menemukan tugas itu karena dia membantu orang tuanya Betul, Pak. berjualan. Iya, betul. Terus dari Pak Tohari sendiri sudah ada hal-hal yang dilakukan, barangkali apa saja untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ini kemarin sih saya sudah menyuruh anak itu untuk apa namanya ya, membantunya itu jangan sampai ke larut malam kayak gitu. Jadi membantu ya secukupnya saja. Kemudian apa namanya, setelah membantu mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugasnya, kemudian tak suruh istirahat begitu. Tapi kayaknya masih belum berhasil ini, Pak. Masih belum berhasil Iya. ya menurut Pak Tohari ya. Iya. Gitu. Terus dari obrolan kita ini, jika ada skala 1 sampai 10 lah ya, misal ya, Pak Tohari yang sudah dilakukan Pak Tohari itu berkisar di skala berapa? Ini karena belum berhasil ya, masih di skala bawah ini, Pak. Belum ada sampai, iya, hasilnya seperti ini. belum berhasil keluar dari masalah saya ini, Pak. Nanti setelah ada tindakan lebih dari Pak Tohari, barangkali ada harapan untuk mencapai skor berapa Pak Tohari? Ya, saya kepengennya sih ya berhasil, itu skornya sampai sempurna seperti itu, Pak. Dia itu nggak terlambat, nggak mengerjakan tugas, ya, apa yang mengerjakan tugasnya itu dengan baik kayak gitu, bukan telat lagi. Masa nggak mengerjakan tugas terus, kayak gitu kan kasihan nanti anaknya. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Tohari bisa tercapai ya, anak bisa mengerjakan tugas dengan baik, berangkat bisa berdiskusi lagi seperti itu ya Pak Tohari.
kira-kira menurut Pak Tohari adakah langkah-langkah atau strategi apa yang bisa dilakukan mungkin untuk meningkatkan kedisiplinan anak tersebut, bisa istilahnya pendidikan berjalan dengan baik tapi tidak apa ya istilahnya bisa lebih baik lagi lah dalam kedisiplinannya itu, barangkali ada tindakan-tindakan apa menurut Pak Tohari? Ini sih saya sedang berpikir menggunakan apa ya, di tempat saya kan ada paguyuban kelas ya Pak, kemudian ada pengurus-pengurusnya. Saya kepingin nanti berkomunikasi dengan pengurus paguyuban, kemudian berusaha untuk menemui kedua orang tuanya, menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia itu masih usia sekolah ya, masih belum apa namanya ya Pak, ya membantu orang tua bagus memang, tapi di sini ada batasannya lah, jadi jangan sampai membantu tapi tugas utamanya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang peserta didik itu malah tidak terlaksana. Jadi pengennya sih komunikasi, kemudian bolehlah membantu tapi jangan terlalu, diberi waktu untuk mengerjakan tugas, diberi waktu untuk istirahat, sehingga nanti tugas sudah kerjaan terus bangunnya nggak kesiangan, ke sekolah juga sudah nggak terlambat lagi. Itu rencana saya seperti itu nanti dengan beberapa pengurus mungkin ya, karena di sini pengurus biasanya aktif gitu. Baik. Berarti langkah pertama yang akan Pak Tohari lakukan itu berkomunikasi dengan paguyuban, menyampaikan yang baik secara kekeluargaan gitu ya terkait anak tersebut, biar lebih istilahnya tidak meninggalkan pendidikannya lah ya, biar bisa seimbang lah, paling tidak seperti itu ya Pak Tohari ya. Betul Pak, caranya seperti itu. Terus selain strategi itu mungkin ada strategi lainnya yang bisa mendukung untuk semakin bisa apa ya mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Tohari. Jadi begini Pak, kedua orang tuanya itu kan sibuk sekali ya Pak. Jadi mungkin saya nanti akan mencari tahu waktu-waktu luang dari kedua orang tuanya yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas kedua orang tuanya, sehingga ketika kita bertemu atau kita ke rumahnya gitu nanti bisa berkomunikasi dengan nyaman, tidak meninggalkan tugas, jadi enak, informasi tergali, kemudian apa yang ingin saya capai juga nanti tersampaikan begitu Pak. Oh iya. Berarti Pak Tohari akan mencari tahu ya waktu sela-sela waktu dari orang tuanya kapan biar bisa berkomunikasi lebih efektif dengan Pak Tohari sehingga bisa bersama-sama untuk menemukan solusi tersebut. Begitu Pak Tohari? Betul lah. Kalau menurut Pak Tohari kira-kira nanti pada pelaksanaannya nanti ada hambatannya apa tidak? Ya hambatannya tadi paling hubungannya dengan pertama waktu, kemudian nanti mungkin membuat kedua orang tuanya untuk tidak membebani, itu mungkin agak sedikit butuh ekstra ya Pak, karena karena sudah terbiasa sih mau dibantu, jadi nanti ini ketika saya sampaikan untuk mengurangi agar tidak membantu, mungkin ini bisa sedikit harus ekstra sehingga bisa menjadi gangguan atau agak telat nanti untuk mencari kesuksesan dari yang saya inginkan gitu Pak. Terus kira-kira solusinya Pak Tohari bagaimana? Yang pertama tadi terkait waktunya, bagaimana nanti Pak Tohari akan teknis untuk mencari waktunya, seperti itu barangkali ada solusi untuk mengatasi yang tersebut, dan juga tindakan yang akan diberikan oleh Pak Tohari ya kepada keluarganya itu bagaimana kira-kira nanti biar bisa terjadi istilahnya kesepakatan lah istilahnya kesinambungan dengan apa yang disampaikan Pak. Ya paling itu nanti saya berkomunikasi dengan ketua paguyuban, karena di sini paguyuban kelas itu biasanya aktif dan ketua itu sudah dipilih oleh
seluruh wali kelas 3, jadi dia itu dipercaya sebagai ketua ya, sudah dituakan seperti itu. Mungkin dengan adanya ketua paguyuban nanti bisa lebih terbuka, lebih enak gitu Pak. Jadi tidak ada kewu mungkin atau bahasa Jawanya gitu ya Pak. Jadi lebih terbuka, lebih fair gitu untuk menyampaikan segala keluh kesahnya. Ya baik Pak Tohari, semoga apa yang di harapan Pak Tohari bisa terlaksana ya, anak tersebut bisa meningkatkan disiplinannya, komunikasi Pak Tohari dengan orang tua juga bisa terjalin dengan lebih baik lagi. Nah selanjutnya tentu saja dalam untuk mencapai tujuan ini ada indikator ketercapaian hasil yang nanti diharapkan oleh Pak Tohari. Kira-kira indikatornya apa Pak Tohari nanti? Ya nanti ketercapaian dari masalah ini ada solusinya gitu ya, ketika anak itu nanti pertama ya sudah mulai aktif mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian nanti sudah tidak terlalu sering terlambat, malah diharapkan sudah tidak pernah terlambat. Nah, nanti kemudian nanti juga saya sampaikan ke anak tersebut menanyakan gimana dengan aktivitas kedua orang tuanya, kalau tidak terganggu gitu kan berarti sudah bisa berjalan bagus Pak. Baik Pak Tohari, semoga nanti indikator-indikator tersebut bisa tercapai ya Pak Tohari dengan baik. Dan ini di ujung pembicaraan ini coba yang menjadi komitmen Pak Tohari untuk mencapai indikator tersebut kira-kira apa ya yang bisa dilakukan Pak Tohari? Ya nanti saya dengan berbicara ini kan saya sudah lega Pak, jadi saya lebih termotivasi, saya pasti bisa lah keluar dari permasalahan di kelas saya ini. Saya pasti bisa membuat anak tersebut itu lebih disiplin ya, ini arahnya mungkin ke disiplin, karena itu sudah lebih disiplin, jadi sudah tidak ada permasalahan di kelas saya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih, semoga nanti dengan komitmen dari Pak Tohari yang sungguh luar biasa, semangat ya, dan bersungguh-sungguh nanti anak tersebut bisa lebih disiplin lagi, belajarnya lebih baik. Nah mungkin itu dari saya Pak Tohari, semoga nanti bisa melaksanakan dengan baik. Selamat ya Pak Tohari, tetap bersemangat ya Pak. Ini luar biasa sekali Pak Tohari ya. Ya terima kasih ini loh Pak untuk waktunya, saya sudah lega, kemudian saya juga sudah ada jalan keluar, strategi yang harus saya kerjakan untuk keluar dari permasalahan yang saya alami di kelas saya. Ini terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk bisa berbincang seperti ini ya Pak. Sama-sama Pak Tohari. Nah setelah ini Mas kiranya ada perlu yang disampaikan lagi tidak setelah nanti Pak Tohari melakukan action? Ya mungkin nanti ketika ini sudah berjalan beberapa waktu ke depan ya Pak, mungkin saya butuh komunikasi lagi, ada gangguan atau ada hambatan apa, nanti bisa komunikasi lagi dengan ini, terus sudah berjalan atau belum, nanti saya pasti butuh komunikasi dengan Pak Biar lagi ini Pak. Mungkin ya 1 atau 2 bulan ke depan ini bisa bertemu lagi ya Pak untuk membahas ini. Insya Allah saya siap sedia untuk Pak Tohari ya. Mohon maaf sekali ini karena waktunya sudah saya ada acara lagi, saya harus pamit dulu Pak Tohari, ini mau ke kantor. Terima kasih Pak Tohari. Ini saya yang terima kasih ini Pak, sudah diberi waktu untuk curhat, untuk mendengar keluh kesah saya tentang permasalahan di kelas saya ini. Saya sangat berterima kasih untuk semuanya Pak. Sama-sama Pak Tohari. Halo Pak Bian. Halo Bu Wiji. Tadi sudah melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah sudah Bu Wiji. Iya. Sedikit lega nih rasanya. Ya. Begini Pak Bian, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, pada waktu praobservasi saya juga akan berbincang dengan Pak Bian terkait kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Betul ya Pak? Ya Bu Wiji, baiklah. Mohon maaf ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus Pak Bian jawab lagi. Siap. Untuk mengawali nih pertanyaannya,
tadi kegiatan coaching yang sudah Pak Bian laksanakan dengan Pak Tohari, menurut Pak Bian nih, untuk menilai diri sendiri kegiatan coaching itu performa Pak Bian bagaimana tadi? Kalau menurut saya performa saya yang sudah saya lakukan terkait coaching, coachingnya sudah berjalan lancar sebenarnya menurut saya, meskipun secara umum sudah berjalan lancar ya meskipun ada satu dua hal yang menjadi kekurangan saya, yaitu memang mungkinan memang menjadi kekurangan saya, tapi secara keseluruhan sudah berjalan lancar dan si coach bisa menggali permasalahannya dan menemukan solusinya dengan baik seperti itu Bu Wici. Jadi Pak Bian menilai sudah lancar ya tadi ya. Boleh tahu nih apa yang membuat Pak Bian mengatakan bahwa kegiatan coaching itu sudah berjalan lancar? Saya bisa mengatakan coaching ini sudah berjalan lancar. Yang pertama, saya sudah tadi bisa istilahnya mengarahkan dari si coach tadi untuk menggali permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan solusi-solusi yang memang berasal dari dirinya sendiri ya, dari pemikirannya. Itu si coach sudah bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Betul sekali Pak. Tadi dari apa yang saya amati ketika coaching itu berlangsung, Pak Bian dengan coaching itu sudah melakukan coaching dengan kompetensi coaching yang bagus ya, prinsip coachingnya tadi juga sudah muncul. Kemudian untuk indikator ketercapaian kompetensi yang tadi Pak Bian sampaikan sebelumnya, katanya Pak Bian kan ingin mengembangkan kompetensi menyampaikan pertanyaan bobot ya. Ini melalui coaching tadi sudah memenuhi kriteria keberhasilan atau belum Pak? Kalau menurut saya sudah, begitu. Tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan bobot menurut saya ya. Ini indikatornya bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh si coach ya. Si coach bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian memberikan solusinya dengan baik dan runtut seperti itu, dan menjadi bersemangat si coach itu yang tadinya memiliki kebiasaan bersemangat untuk saya diri untuk melaksanakan tindakannya. Ya betul. Tadi coaching ketika datang dengan wajah yang kurang fresh ya, karena membawa masalah, tapi ketika sudah bercerita menemukan solusi tadi auranya jadi lebih semangat dan lebih fresh. Itu dari ketercapaian pengembangan kompetensi Bapak ya, sudah katakan berhasil. Dan ini saya juga menulis beberapa catatan Pak ya, jadi saya mohon izin menyampaikan catatan saya terhadap hasil observasi coaching yang sudah Pak Bian lakukan. Tadi antara coach dan coach itu sudah, kalau saya amati sudah terjalin kemitraan. Jadi prinsip coachingnya sudah ada kemitraan dari Pak Bian sama Pak Tohari, itu sudah terjalin komunikasi yang aktif, yang lancar juga. Kemudian coach tadi juga menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan yang Pak Bian berikan. Jadi jawabannya searah ya, tidak melenceng, itu juga sudah bagus. Kemudian Pak Bian juga sudah presence atau menghadirkan diri sepenuhnya dalam kegiatan coaching, kemudian mendengarkan aktifnya juga, dan tadi menyampaikan pertanyaan berikutnya juga sudah dilakukan. Namun pada alur tirtanya ya tadi secara umum sudah terlaksana dengan baik. Namun menurut saya lebih baik lagi di rencana aksi itu Pak Bian menanyakan untuk kapan rencana aksi itu bisa dimulai, atau mengenai target waktu yang akan direncanakan oleh coaching. Nah tadi kalau dari hasil pengamatan saya itu belum ada, dan mungkin nanti kalau Pak Bian melaksanakan coaching lagi itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ditanyakan ya Pak ya. Ya Ibu Wici, terima kasih sekali ya, memang sepertinya tadi saya belum menyampaikan itu kepada si coaching. Iya, itu dari saya seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan kepada Pak Bian. Dari kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bian kembangkan? Dari kegiatan coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu terkait mendengarkan aktif ya, maksudnya saya bisa lebih aktif lagi. Tadi di awal saya sempat agak kebingungan apa yang disampaikan oleh coach, mungkin karena kekurang aktifan saya dalam mendengarkan. Jadi belum ya dalam menemukan kata kuncinya, jadi agak kesulitan ya. Betul. Ya, jadi
memang betul-betul harus present, hadir penuh iya, juga mendengarkannya juga benar-benar harus fokus kepada coaching begitu ya Pak ya. Semoga apa yang Pak Bian harapkan ini nanti bisa Pak Bian kembangkan lagi dengan hal-hal lain, dan semoga ketika Pak Bian nanti menjadi coach lagi dengan teman sejawat yang lain bisa lebih baik. Seperti itu ya Pak Bian ya. Ya, Bu Wici. Saya mengucapkan terima kasih sekali ini sudah diberi kesempatan untuk melakukan supervisi terhadap coaching yang Pak Bian lakukan. Saya sangat banyak mendapatkan ya ilmu dari kegiatan coaching yang Pak Bian lakukan tadi, dan semoga apa yang kita laksanakan ini bisa menambah pengembangan kompetensi kita, utamanya di dalam dunia pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Wici, saya juga terima kasih sekali sudah diobservasi sehingga ada masukan-masukan bagi saya untuk lebih mengembangkan kompetensi saya dalam hal coaching. Terima kasih ya Pak, mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam tutur kata, mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini waktunya sudah cukup, mari kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Baik Bu Wici, Ya, terima kasih.